Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta partisipan yang telah hadir dan yang sampai saat ini masih kami terima. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan kepada kami bersama, ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Sparta, Pak Gatot dan Ibu Nuri, para pembicara yang telah hadir pada kesempatan sharing session hari Kamis yang ini, yaitu Bapak Rahmat Syukri dari PT Asuransi Jiwa dan kemudian Bapak Andrew Fattah Erlangga dari Allianz Indonesia. Sesuaikan dengan Peraturan Menteri Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020. Mungkin saya akan menghitung 1 sampai 3 sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. KMSCA, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Gatot Sudiono SEMBA, PLT Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, dan Ibu Dr. Nuri Wulandari SEMSC, PLT Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Direktur PT Sumber Daya Manusia Asuransi ke depannya. Ketiga adalah skill dan knowledge apa yang dibutuhkan oleh lembaga jasa keuangan, khususnya asuransi dari lulusan perguruan tinggi. Nah, sharing session kita hari ini penting sebagai bagian dari usaha melakukan link and match antara kebutuhan industri dengan lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi nanti yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri ke depannya. Hasil sharing session ini insya Allah akan bermanfaat. Dan pertama kita hari ini yaitu Bapak Rahmat Syukri SEAKMM, Direktur Keuangan Asuransi Jiwa Mandiri Health. Selamat datang Bapak Rahmat Syukri, terima kasih untuk hadirannya pada sharing session kita hari ini. Bapak Rahmat Syukri menempuh pendidikan Magister Manang. Bapak Endro, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Endro Fattah Erlangga memiliki gelar pendidikan sarjana akuntansi dari IBS serta lulus sebagai lulusan terbaik IBS tahun 2008. Dengan pengalaman kerja lebih dari 12 tahun di beberapa perusahaan seperti di Mark Plus, panelis kita Bapak Rahmat Syukri dan Bapak Endro Fattah Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah salam sehat. Yang terhormat Bapak Rizal Jafara SMA selaku Ketua YPPI dan segenap Bapak Ibu pengurus YPPI. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Nintuti Sandri Harmi SHLLM selaku Ketua IBS, Bapak Sparta, Bapak Ibu Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, dosen, staf, dan perwakilan mahasiswa yang saya hormati. Sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada siang hari ini, walaupun secara online, tapi saya yakin tidak akan mengurangi arti dan bobot nilai dari acara kita pada siang hari ini. Acara ini bagi saya, terus terang terima kasih banyak atas undangannya. Terus terang acara ini yang kedua bagi saya untuk sharing di IBS. Pertama, beberapa tahun yang lalu saat saya bekerja di Bank Syariah Industri Jasa Keuangan. Apa artinya ini? Bahwa potensi industri jasa keuangan itu sangat signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Bagaimana potensinya? Kita lihat next slide. Untuk struktur aset industri jasa keuangan, ini saya ambil dari sumbernya Infobank. Total aset industri jasa keuangan di Indonesia itu adalah sekitar 11 triliun. Nah, ini sebanyak 77,8%, 77% didominasi oleh bank, 8.401 triliun, sementara asuransi sendiri itu 12%, multi-finance 6%, kemudian lainnya di seluruh Indonesia. Dan sekian ratus ribu orang asuransi pendukung, ada reasuransi, ada perusahaan-perusahaan pendukung. Kalau di negara Asia kita lihat growth-nya itu paling tinggi, kita lihat adalah Vietnam, itu growth-nya hampir di atas
Pepatah pelaut tangguh tidak lahir dari ombak yang tenang. Pasti ada tantangan, pasti kendala-kendala yang kita hadapi dalam kehidupan ini, termasuk di industri asuransi. Sebagai contoh, kalau pelaut kita skill dan tenaga kerja masa depan, ini satu tantangan bagi perguruan tinggi dan bagi kita semua, bahwa pekerjaan yang fisikal dan manual skill dan basic cognitive, kalau pekerjaan fisik itu, kita lihat ini yang sebelah itu hanya 3% dari waktunya. Basic cognitive juga. Dengan berkembangnya waktu, pekerjaan itu akan semakin berkurang dan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan intuisi dan memerlukan higher cognitive skill, kemudian teknologi dan sebagainya yang lebih banyak ke depannya. Kemudian itu kalau Bapak Ibu lihat ada teller, kemudian ada pekerjaan administratif, clerk, komputer support, apa semuanya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang declining, ya, yang kalau basicnya calistung, hanya menggunakan pikiran, menjawab pertanyaan, menghitung, pekerjaan basic itu akan menurun. Kedepannya itu akan pekerjaan-pekerjaan kalau di bank itu misalnya relationship manager. Sekarang COVID-19, ya, tantangan. Kemudian kalau kita lihat krisis di Indonesia itu sejak saya mulai bekerja ini ada 4 yang saya alami yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara kita dan dunia. Satu yang jelas krisis moneter tahun 98. Ini parah, ya, artinya di sini adalah krisis ekonomi diikuti oleh krisis politik. Kemudian ada 2008 ini krisis subprime mortgage di Amerika. Kemudian di antara krisis COVID yang sekarang dengan krisis subprime mortgage ini sebetulnya ada. Jadi ada krisis Eropa, krisis Yunani tahun 2015. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu saya di Bank Syariah Mandiri, saya di Treasury itu pasti akan sangat terdampak langsung. Saya dari krisis ini yang paling stres itu adalah 2008. Ya, sebetulnya yang paling parah untuk Indonesia tentunya tahun 1998 ya, karena krisis ekonomi diikuti oleh krisis politik. Pengelolaan hutang yang lebih prudent, kemudian pengelolaan risk management di bank, sehingga krisis 2008, krisis sekarang pun industri keuangan itu relatif aman. Karena apa? Karena sudah belajar dari krisis sebelum adanya pandemi ini, bahwa bisa bekerja seperti sekarang, bisa seminar dari jauh seperti sekarang. Kemudian kalau di bank, di asuransi, saya merasakan benar bahwa sebelumnya kita tidak bisa membayangkan bekerja di rumah full 100%. Ternyata setelah kita alami bisa ternyata. Nah, ini suatu lesson learned. Malahan bekerja di rumah ada yang lebih produktif. Ada beberapa yang kita udah evaluasi dan ini akan berubah. Meeting yang selama ini adalah lakukan perjalanan dinas ke sana sini, pergi ke urusan sosialisasi, ini bisa lakukan dengan Zoom, bisa lakukan dengan MS Team gitu ya. Banyak sekali hal-hal baru. Krisis mungkin ya, dengan adanya COVID-19 ini, Corona ini, Tuhan sayang kepada umat manusia. Mandiri Inhale ini adalah pemegang sahamnya 80% Bank Mandiri. Kemudian 10%-nya Kimia Farma, 10% itu Jasindo. Kalau untuk asuransi kesehatan, asuransi Inhale itu pemegang market share paling besar untuk industri kesehatan, itu asuransi kesehatan. Tapi kalau untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, itu asuransi yang lain. Ya. Kemudian ini bisnis model di Mandiri Inhale sebagai pengetahuan Bapak Ibu, mana tahu suatu saat berminat IBS ini menutup asuransinya, kesehatannya melalui asuransi Mandiri Inhale. Jadi Mandiri Inhale ini bisnis modelnya, satu sebelah kiri adalah peserta kami itu adalah corporate. Jadi perusahaan-perusahaan yang memasukkan asuransi untuk karyawan dan keluarganya. Di lain pihak kita mempunyai partner
rumah sakit, dari BPJS ya. Ini sehingga provider di hampir rumah sakit besar, menengah, kecil di seluruh Indonesia itu merupakan jaringan Mandiri Health. Kemudian ini pendukung operasional kita, ada 10 kantor operasional, 50 kantor layanan, dan dengan ada COVID ini suatu tantangan, dan kedepannya kita harus mengoptimalkan penggunaan Mandiri InHealth Mobile. Ya. Jadi nanti misalnya konsultasi orang nggak perlu ke dokter lagi, cukup melalui online. Kita sudah kerjasama sama salah satu rumah sakit besar di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu konsultasi bisa langsung teleconsultation. Kemudian ada juga telemedicine. Nanti resep untuk obat itu juga bisa telemedicine. Kemudian untuk registrasi ke dokter, nggak perlu langsung ke dokter, bisa langsung mengenai MU Mobile. Ini akan berkembang terus, apalagi setelah adanya COVID. Ini customer kami dari hampir semua Mandiri Group, BUMN, perusahaan swasta besar, perusahaan swasta nasional, bank-bank lain yang sebagian besar itu merupakan peserta dari Mandiri Health. Totalnya adalah sekitar 1.800.000 pesertanya. Nah, dari struktur organisasi ini dan underwriting. Kemudian ada kekhususan juga adalah di operation, karena asuransi InHealth itu bekerja sama seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Mitra kerja kita itu adalah rumah sakit, sehingga mempekerjakan dokter. Anak buah saya banyak dokter, Bapak Ibu semua. Kasih iklan, kemudian pemilihan kandidat, pemilihan CV, kemudian interviewan. Dalam pemilihan SDM, kita sangat memperhatikan 3 hal ini. Ya. 1, karakter. Yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga adalah wawasan. 3 hal ini tentunya tidak dididik hanya di perguruan tinggi, tidak tiba-tiba jadi, tapi melalui proses yang panjang. Mungkin mulai dari sejak lahir ataupun dalam perut ibu gitu ya. Jadi khususnya mengenai karakter dan moral. Karakter dan moral paling penting, merupakan kuncinya, apalagi kalau bekerja di industri jasa keuangan. Karakter paling nomor 1 yang diperhatikan. Ini karakter ini tentunya dibentuk mulai dari kecil dan sampai juga dan perguruan tinggi juga sama. Ada core kompetisi ya. Ini yang kita ambil untuk kompetisi penerimaan karyawan. Core kompetisi itu ada berapa? Nanti akan ada jabaran di belakang. Kemudian differentiating kompetensinya, kemudian technical kompetensi. Core kompetensi ini yang tadi saya sebutkan karakter, integrity, persistent, kreatif, inovatif, service excellent. Bapak Ibu semua, komponen ini karena lulusan perguruan tinggi itu terdiri dari bermacam-macam. Kalau misalnya saya bekerja di Bank Mandiri, sekarang ditugaskan di Mandiri Health, gitu ya, itu pembentukan budaya kerja itu sangat penting. Kenapa? Karena para karyawan yang baru direkrut itu adalah berbagai bidang ilmu, berbagai bidang latar belakang. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang daerah A, daerah B, ibunya begini, ibunya begitu. Jadi kemudian ada juga di masing-masing bidangnya. Ada yang untuk leader seperti apa, harus ada strategic decision making, kemudian drive to result, leadership, semuanya gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian juga teknikal, ini teknikal kompetisi di masing-masing bidang tentunya akan berbeda kompetensinya yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya aktuari, kemudian IT, business support, ini kriterianya, kompetensinya tentu berbeda-beda. Legal juga berbeda lagi, finance akan berbeda lagi, human capital akan berbeda lagi. Ini lebih kepada pendalaman ya, pendalaman Bapak Ibu. Selain dari mereka sudah punya basic di perguruan tinggi, nanti di perusahaan mereka akan dibekali lagi dengan hal-hal seperti ini. Ini hanya sekilas
pekerjaan spesifik dan asuransi kesehatan, ada aktuaris, claim investigator, underwriter, kemudian ini nih tenaga medis, ada dokter, ada perawat, ada bidan, medical advisor ya, ada claim verificator, provider relation. Ini segala pengetahuan untuk Bapak Ibu. Kemudian ini sertifikasi untuk profesi perasuransian. Demikian sharing saya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Terus bergerak, sehat dan hebat. Saya doakan semoga Indonesian Banking School ini semakin maju, menghasilkan tenaga-tenaga nanti di sektor keuangan menjadi pemasok yang berkualitas dan bermutu dan berguna bagi nusa dan bangsa tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri in Health. Oke, sebelum sesi tanya jawab, saya akan mempersilahkan panelis kita yang kedua, Bapak Kata Erlangga, sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan materi dengan judul yang sama, perkembangan dan kebutuhan SDM di industri asuransi. Mungkin sekarang lebih ke arah sudut pandang dari perusahaan asuransi Allianz Indonesia. Nah, alokasi waktu maksimal 30 menit untuk Bapak Endro Kata Erlangga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rizal Jafara, selaku Ketua Yayasan YPPI. Yang terhormat Bapak Hari Mukti Gunawan, selaku Bendahara YPPI. Bapak Edi Susanto, selaku Sekretaris Yayasan YPPI. Ibu Dr. Kusumanung Tuti Sandri Harni, sebagai Ketua IBS. Sparta, selaku Wakil Ketua 1 Bidang. Saya pengen ngajaknya diskusi, gitu ya. Kenapa diskusi? Karena enaknya pembicara kedua itu, pembicara pertama, makasih Pak Rahmat sudah menjelaskan dengan sangat detail dan sangat komprehensif terkait peluang di industri asuransi, kemudian bagaimana profil job pekerjaan itu sendiri. Maka di sesi yang kedua ini saya akan lebih banyak, gitu ya. Saya pengen nyamakan persepsi dulu nih, kira-kira kalau kita bicara tentang asuransi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata asuransi, ya. Yang pertama-tama saya minta Bapak Ibu sekalian masuk ke Slido, ketik aja https www. Maka impact-nya kepada human capital kita harus lebih agile, kita harus lebih siap melihat perubahan itu dan bagaimana kita mengaplikasikan perubahan itu dan mendukung perubahan itu sehingga terbentuk pekerjaan-pekerjaan tetap bisa disupport oleh seluruh karyawan. Sebagai contoh, mungkin kalau teman-teman lihat Bapak Rahmat Sukri dan Bapak Endro Kata Erlangga, Bapak Ibu peserta sharing session hari ini, materi sudah disampaikan oleh kedua panelis. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab, sesi kedua. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari peserta sharing session kita hari ini. Lulusan siap pakai apa yang diharapkan dari lulusan prodi akuntansi di industri asuransi, serta materi-materi kuliah apa yang harus dipersiapkan. Bu Wiwi, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi mengenai profil lulusan yang diharapkan dan materi kuliah yang dipersiapkan. Diberikan lagi untuk aktuaria. Dan tadi Mas Endro sudah menyinggung kampus Merdeka. Apakah mungkin tadi ini mungkin di pengambil kebijakan di IPS memungkinkan kita kerjasama dengan kampus-kampus yang sudah ada insurance tadi untuk mengambil aktuaria atau sertifikasi tadi biar jadi senjata buat anak-anak IPS, gitu ya, untuk seperti itu. Kemudian terkait soft skill, apakah mungkin misalnya Bank Mandiri nih, in health, Asuransi yang alami. Di bank tuh gampang Pak, gampang ya. Jual ini gampang karena apa? Karena orang perlu pernak bank. Nggak mungkin ada orang nggak punya tabungan, nggak mungkin orang punya handphone banking, nggak punya SB banking, kemudian dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau asuransi orang bisa nggak punya gitu ya. Jadi menjualnya memang perlu tantangan. Kami sebagai industri sendiri kalau tidak pakai ya Allianz lah yang gede, kemudian juga bantu dengan backgroundnya, latar belakangnya, karena Mandiri itu Mandiri Indah dimiliki oleh Mandiri dan kita punya jaringan yang besar Pak. Jadi kalau itu kan korporasi ya, komersial, bukan perorangan. Berbeda sama Allianz, mungkin dia perorangan, kemudian kita di korporasi. Jadi jaringan nasabah Bank Mandiri aja itu udah banyak banget Pak. Jadi itu udah kayak
berguru di kebun binatang gitu ya. Mata dari mahasiswa bahwa oh ternyata begini gitu ya. Malahan dengan singkat saja dia kunjungan bisa cita-citanya, oh saya akan seperti ini nanti gitu ya. Saya juga merasakan gitu ya, dan saya juga menerima kunjungan. Dulu waktu di Bank Mandiri ada namanya di lantai 8 ya, di healing room namanya. Itu ruangan sangat spektakuler. Kalau orang masuk ke dalam itu kan wah gitu ya. Jadi misalnya kunjungan seperti itu akan membuka mata wawasan. Oh ternyata di kerja itu seperti itu, bukan hanya semacam menyiapkan basic pelajaran seperti di kampus. Nah sarananya bisa seperti itu, mungkin kerjasama sama perusahaan-perusahaan bisa dilakukan. Kemudian juga kalau dikasih kalau saya selalu sampaikan kepada staf saya, anak-anak saya, manajer di bawah, kantor akan pindah ke rumah. Tadi sudah di presentasinya Google seperti itu. Kantor 50% akan pindah ke rumah. Banyak efisiensi akan dilakukan. Sewa kantor akan berkurang, space kantor akan berkurang, biaya AC listrik akan berkurang, biaya perjalanan dinas akan berkurang, kemudian juga biaya transportasi, bensin, karyawan akan senang, semuanya itu. Bukan berarti kerja di rumah mereka di PHK, tidak. Karena apa? Karena ini suatu hal yang baru. Dan ini saya dengar banyak perusahaan akan melakukan hal seperti itu. Jadi sewa kantor nanti akan turun gitu ya. Sewanya ada industri-industri yang akan sunset, akan berpengaruh. Kemudian juga tadi terkait dengan penilaian karakter moral dalam rekrutmen. Nah ini kalau rekrutmen ini kita kan nggak tahu ya. Ini ada ahlinya gitu ya. Jadi kalau untuk melihat karakternya ini di wawancara pertama kita akan tidak tahu. Tapi kita akan tahu dari psikotes, kita serahkan kepada psikolog ya. Jadi hasil psikolog itu kita menyerah sepenuhnya dengan kriteria perusahaan. Nah itu akan dipenuhi dengan tes-tes yang sudah terbukti dan itu sudah dipakai di seluruh perusahaan gitu ya. Nanti perusahaan akan memakai itu dan semua perusahaan akan memerlukan hal seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi semua orang akan harus beradaptasi ketika kita pengen menanyakan, karena ternyata kita kasih case situasi kalau dia menghadapi A, bagaimana dia akan merespon. Kalau dia menghadapi B, bagaimana dia akan merespon. Jadi yang kita lihat adalah kemampuan responsnya dia. Dan ini yang menjadi penting di dunia digital karena respons itu adalah kunci ketika kita menghadapi perubahan khususnya di era next normal ini. Kurang lebih seperti itu dari saya tambahnya. Terima kasih. Jadi underwriting apa semuanya itu menginginkan seperti itu. Dan ini sebetulnya adalah bahagian dari kompetensi profesi. Jadi seperti sertifikasi itu dibutuhkan, semakin banyak sertifikasinya dan kemampuannya semakin meningkat. Dan juga untuk menjaga kualitasnya itu tetap diperlukan. Terima kasih. Industri asuransi. Nah untuk dari segi SDM yang dibutuhkan di industri asuransi, kalau bisa saya highlight sebenarnya tidak terlalu khusus pada lulusan ekonomi atau aktuari yang mungkin bisa dari semua jurusan, tapi yang lebih ditekankan adalah kemampuan si lulusan tadi dalam mengaplikasikan knowledge-nya dan lebih memiliki soft skill yang lebih baik. Apakah itu berpikir kritis, adaptif, inovatif, dan komunikasi yang bagus dan kreatif. Mungkin nanti segala macam misalnya mengenai kompetensi dari sertifikasi itu bisa jadi tadi ya jalan pertama untuk masuk di industri asuransi. Tapi bagaimana berhasil session hari ini. Mohon maaf jika karena waktu terbatas. Jika ada pertanyaan yang belum maksimal terjawab juga mohon maaf. Semoga cara sharing session hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Izinkan saya menyatakan ini waktu telah lewat tak terasa. Insya Allah dengan ilmu dan materi baru yang nyata. Mohon maaf untuk segala salah. Insya Allah sampai jumpa di sharing session IBS selanjutnya.
Silakan acara saya kembalikan lagi kepada MC hari ini, Ibu Meta Andriani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Osi yang telah memandu diskusi pada siang hari ini. Demikian selesai sudah acara sharing session sore ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal untuk pengembangan kurikulum Indonesia Banking School menjadi lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Syukri dan Bapak Andrew Fatah Erlangga sebagai narasumber. Lalu untuk Ibu Osi Verly sebagai moderator dan semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Tetap sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Akhir kata, saya Meta Andriani mohon undur diri. Sampai bertemu di acara sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.